jalan dalam koridor pendidikan ini, yaitu adalah pondok pesantren Yan Buul Ulum. Jadi kita ini tetap harus belajar mencari ilmu. Lebih-lebih ini kita mencarinya ini di sini lanjutkan. Kalau kalian ini sudah di SMP, maka kalian lanjutkan di SMA. Karena di sini juga ada SMA-nya. Dan kalian ini juga sudah tahu seluk-beluknya ini pondok kita tercinta ini. Jadi paling tidak kita ini sudah mengetahui. Maka ayo kita lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena apa? Karena kemuliaan sesuatu yang kita cari ini tergantung dari adanya kemanfaatannya. Dan ilmu ini kemanfaatannya sangat banyak. Dengan ilmu kita tahu ibadah kita, tahu tata cara sholat kita, tahu muasyarah kita, pergaulan kita. Ini dengan ilmu. Maka ini kemuliaan ilmu tersebut ini adalah kemuliaan yang sangat agung. Maka dengan adanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat agung, kemuliaan sangat agung. Mencarinya ilmu juga harus dengan bersungguh-sungguh. Karena apa? Sesuatu yang kita cari dengan bersungguh-sungguh, maka akan kita dapatkan perkara tersebut. Yakni perkara yang kita cari tersebut ini akan kita dapatkan dengan maksimal. Ini adalah ilmu. Jadi kalian ini sudah di sini. Kalian ini sudah di pondok ini, di sekolah ini, di SMP Yan Buul Ulum ini. Maka mulai saat ini kalian ini adalah orang yang membawa nama baik pondok pesantren. Maka harus kalian jaga tingkah laku kalian di dalam pergaulan kalian. Karena kalian ini sudah menjadi apa? Bukan hanya membawa badan kalian, bukan hanya membawa nama orang tua kalian, tapi yang kalian bawa juga ini apa? Ini adalah pondok, lembaga, dan juga guru-guru kalian. Maka dengan itu kalian ini harus berhati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai mencoreng lembaga kita, jangan sampai mencoreng nama baik guru-guru kita. Itu adalah apa? Ini adalah seorang santri. Jadi seorang santri itu harus seperti itu, harus bisa menjaga kewibawaannya santri. Karena yang saya amati ini dari Brebes, dari Cirebon ini mulai berkurang. Dulu ketika saya masih kecil, pondok lumpur ini adalah sarangnya. Artinya ini apa? Banyak orang yang dari Brebes dan dari Cirebon, dari Kuningan, Pekalongan, dan mana-mana. Tapi sekarang ini paling sedikit. Jadi dari Cirebonnya paling berapa orang, dari Brebes juga berapa orang, apalagi dari Pekalongan, Indramayu, dan seterusnya. Ini nambah berkurang. Karena apa? Itu bukan karena kesalahan metode pendidikan di pondok kita. Ini bukan. Tapi karena kesalahan kita, kesalahan santri, kesalahan alumni. Alumni menerapkan di lingkungannya ini kurang bagus. Jadi kalau alumni ini menerapkan apa yang dia pelajari di pondoknya ini dengan baik, maka akan mengikut orang-orang, teman-temannya, tetangganya ini akan ikut kepada orang tersebut. Ini mesti mudah-mudahan juga ya bocah tapi kau teman hari jamaah hari apa ini dengan organisasi ini juga ikut anak warga apa acara rutinan maulida dan seterusnya dia ikut. Ini seperti ini dilihat. Nanti ya mondok lumpur, ayo sila pada mondok lumpur ini seperti ini.
percontohannya itu seperti itu. Kok sekarang ini berkurang? Ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mari kita jaga nama lembaga pondok kita jaga nama guru-guru kita. Jangan sampai beliau-beliau lembaga kita ini tercoreng gara-gara perbuatan kita. Ini jangan sampai seperti itu. Juga iki apa? Iki adalah orang yang berilmu. Apa iki orang mencari ilmu? Iki adalah suatu anugerah, mendapatkan suatu anugerah yang sangat besar. Seperti apa yang didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yaitu man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan dalam mencari ilmu agama, maka akan Allah mudahkan orang tersebut iki jalan menuju surga. Artinya iki wong sing nuru ilmu agama, orang yang mencari ilmu agama, dia ini akan dimudahkan ilal jannah. Artinya dia ini akan dimudahkan dalam hal kehidupannya. Ada makna hisiah dan ada makna ma'nawiyah. Makna hisiahnya terlihatnya adalah orang-orang yang menempuh perjalanan karena mencari ilmu agama, atau orang-orang yang mengongkosi atau membiayai orang yang belajar ilmu agama, maka akan dia mudahkan, maka akan Allah mudahkan semua urusannya baik di dunia dan akhirat. Ini memang sudah menjadi apa? Ini memang sudah terbukti. Orang tua kita dahulu, seperti almarhumlah ayah saya sendiri, itu beliau meyakini seperti itu. Kalau mengongkosi, kalau membiayai anak di pesantren, ini malah nambah mudah. Rizkinya dilalahnya ini gampang. Kok sampean ini biayai anak, kok angel pekawiane dumungi anake, berarti anake kelayaban baik. Anake orang tahu ngaji itu dumungi anak itu kayak gue, berarti lamun sampean kok isu itu wis monokaken anak, tapi kan masih angel baik pekayane gue dumungi anake. Duduk ku biayane sing salah, tapi anak sing ora bener. Mulane iki apa? Iki dalam pencarian ilmu iki adalah pencarian ilmu iki tidak ada batasnya. Seperti yang didahulukan oleh Khadimul Ma'had, bahwasanya mencari ilmu ini seperti adanya kita ini melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat dan lain-lainnya, yaitu kontinu seterusnya. Selamanya ini wajib bagi kita. Ini apa? Itu mencari ilmu terus, tidak ada habisnya masa mencari ilmu. Maka kalian ini yang sudah ikhtitam, yakni sudah diwisuda, kalian jangan cepat berpuas diri, karena masih banyak perjalanan yang akan kalian hadapi. Kalian mungkin baru tahu pelajaran-pelajaran awal, maka kalian harus kalian ini apa? Ini selesaikan terus sampai ila yaumil qiyamah. Terus kita mencari ilmu seperti yang didahulukan, sering didengarkan oleh Muhibbin dan santri-santrinya Sayyid Muhammad, yaitu maziltu thaliban. Selamanya kita ini menjadi pencari ilmu. Ini harus seperti itu. Jadi selamanya kita sebagai thalib, bukan kok apa ini seorang guru, tapi seorang santri. Lurwa ilmu, galilah ilmu. Dengan ilmu apapun kita cari ilmu tersebut, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dengan ilmu dunia kita ini bisa berbahagia dengan apa? Ilmu dunia. Dengan anane ilmu dunia kita bisa berbahagia
untuk menopang kita berupa apa? Ilmu akhirat. Ibadah kita ini bisa nambah kuat dengan sebab adanya kita ini mengetahui ilmu dunia. Kita urut di dunia, maka kita ini tidak bisa kita kesampingkan urusan dunia. Kita harus tahu ilmu yang ternak. Namun kodimul ma'had adalah nernak lele, maka ini kudu ngerti carane nernak lele. Namun iki apa? Iki seperti adanya kaifatullah, iki adalah mengelola toko, maka harus tahu caranya mengelola toko. Lain-lainnya kalah kasih pada di penggawaian pengangguran kabeh dan iki sing sebutaken sing di penggawaian tok. Lah ini ngandalaken gajian tok ini. Ya contohnya sing jago iya. Ngandalaken semburan. Khusus wis ini. Dados niku sing aran apa ilmu dunia. Ilmu dunia ini harus kita pelajari. Karena ya seperti tadi adanya apa? Kita ini komputer. Cara menggunakan komputer itu juga ada ilmunya. Begitu juga ilmu untuk akhirat, ilmu untuk mengetahui kita beribadah. Ini tidak bisa lepas dengan adanya dunia. Karena berkesinambungan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kita mau melakukan ibadah semuanya mau melakukan sholat. Ini tidak bisa kita melakukan sholat tanpa kita ini dibarengi dengan ilmu dunia. Ya kudune kita iki pan sembayang, iki kudune nganggo banyu wudu. Lah banyu wudu iki kudune apa nganggo banyu. Banyune iki kudune oli, lamun oli apa oli wedhus dhewe iki kudu oli tuku. Iki juga memakai pakaian dan seterusnya. Iki mulane ada keselarasan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Mulane iki apa? Iki muassis pendiri dari pondok pesantren Yanbul Ulum ini membuat gebrakan baru, yaitu dengan adanya SMP sekolah umum ini karena melihat zaman. Karena kita ini harus mengikuti zaman. Zamannya sekarang seperti ini. Wong tua iki ora gelem mondokaken anake kecuali pengennya nyekolahaken anak. Jadi pondok sing murni ngaji tok iki gawean orang patia tertarik. Akhirnya dibuatlah oleh muassis, iki dibuatlah sekolah untuk menyelamatkan lembaga pondok pesantren. Jadi itu awal mulanya itu seperti itu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena sebenarnya saya itu nggak bisa ceramah ini dipaksa. Keringetnya gemerocos nemen, langsung keringet ademnya metu kabeh. Ini gara-gara adik tapi yang merintah karena kalah kekuasaan kakame. Jadi diperintahi bae. Semoga mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hilang. Maka kan dapat rencana kecil. اللهم صل على سيدنا محمد ذكر مولانا محمد سنة تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال الحمد لله سبحانك اللهم سبحانك عليك الحكمة أنت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد لله ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وصلى وسلم على سيدنا محمد الذي على يده وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أيدينا وأبداننا وأنفسنا ومالنا وأهلنا وكل شيء عبدنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنة وإياك بجوارك من كل شيء
وعدنا من موجبات الأمر في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ووسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محكوم في قلوب عبادك وعزيزين في انفسهم واجعلنا الجنة في الدنيا والآخرة من المقربين يا الله يا واسعنا ويا أحسن في الهدايا بلا زلم مع قيام تعمل المثال فلك الحمد لك النعمة ولك الشكر ولك الشرف على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة Iya, kena betul.